Monggo. Selamat malam, salam budaya, rahayu, sobat-sobat budaya memasuki bulan Ramadan, puasa ya. Sum mingguan KCB, Komunitas Cinta Budaya, sengaja nanti akan dimulai agak malam ya. Barangkali sobat-sobat budaya yang masih bisa meluangkan waktu, monggo silahkan ikutan mampir ngesum ya. Sebelumnya saya mewakili komunitas cinta budaya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa atau Ramadan ya. Semoga diberi kelancaran dan penuh berkah. Asihing Allah rezeki lumintu datan onorote. Jadi mudah-mudahan semua rezeki dan asih dari Gusti Kang Maha Kuwasa ini terus berturutan lumintu ya, tanpa surutnya. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang konsep sosial yang diajarkan dalam Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Ya, pada pokoknya sebetulnya manusia itu hidup harus bisa berinteraksi serawungan ya dengan masyarakatnya ya. Nah, sebagai anggota masyarakat kita juga harus mampu membaca keadaan sehari-hari, memahami dan menilai peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita. Monggo, saya serahkan ke pemandu kita, Pak Wiro. Silakan Pak Wiro. Ini Terima tadi pembukaan kasih. saya. Baik, terima kasih Pak Tony. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam teman-teman, sobat budaya. Malam ini masih mengenai Sastro Jendro Hayuningrat. Namun kali ini Pak Tony akan membawakannya dalam aspek sosial bagaimana Sastro Jendro Hayuningrat diaplikasikan atau menjadi sumber, terutama adalah dalam penampilan kepemimpinan. Bagaimana Sastro Jendro dapat menginspirasi bagaimana sebetulnya pemimpin itu yang baik, pemimpin yang memberikan perlindungan, pemimpin yang bisa memberikan kenyamanan. Nah, itu nanti yang akan dibahas lebih banyak oleh Pak Tony. Maka nanti akan ada pengulangan-pengulangan, pengingat kembali akan Sastro Jendro sebelumnya, akan diingatkan kembali. Maka juga selain itu nanti tetap ada Umbul Dongo yang juga akan dipimpin langsung oleh Pak Tony. Dan ada sesi untuk tanya jawab, dan kami berharap pada saat sesi tanya jawab on cam supaya penampilannya baik karena kita semua direkam di YouTube. Kira-kira seperti itu malam ini, dan semoga kita semua dapat mengikuti dari awal hingga akhir. Dan terima kasih atas bergabungnya sobat-sobat budaya pada malam hari ini. Pak Tony, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tony. Monggo. Pak Wiro, terima kasih ya. Jadi kalau dalam 2 sesi kemarin ya webinar itu saya sebutkan dalam kasepuhan ya waktu itu kita itu membutuhkan olah rasa ya. Dengan sering olah rasa itu kita memiliki kecerdasan spiritual. Nah, olah rasa itu sebetulnya kalau di dalam teman-teman Sastro Jendro itu ya Ciptorogo atau meditasi. Olah rasa, meditasi, merasakan gitu. Nah, itu kita akan mendapatkan kecerdasan spiritual. Jadi olah rasa itu di dalam Sastro Jendro meditasinya sederhana. Tidak memperhatikan masalah cakra, kundalini ya. Karena setiap menarik napas dari hidung
kemudian muter ya, mengeluarkan dengan mulut, itu otomatis kita sudah melewati cakra-cakra. Otomatis sudah melakukan satu meditasi dengan kundalini. Itu di dalam sastra Jendra disimpulkan begitu. Nah, yang paling pertama adalah bahwa kita harus mengerti bahwa kita memiliki kesadaran rasa atau gati rasa, kemudian kesadaran pikir atau gati pikir, kemudian ada gati rogo. Ya. Nah, gati rasa, gati pikir, gati rogo ini disatukan menjadi triwikromo. Jadi kita dalam hal meditasi duduk, merasakan tubuh dengan napas ya, kemudian juga merasakan raga, merasakan semua ada yang di ini. Jadi kita tuh inside, tidak keluar. Kadang-kadang meditasi memikirkan kiri kanan luar 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 gitu, itu akan beda. Itu namanya meditasinya bukan meditasi sinar. Kalau ini mencari sinar, ya, jadi ke dalam. Nanti kita mengalami triwikromo. Nah, jika kita triwikromo itu sebetulnya kesadaran rogo yang bersentuhan itu ada lingkaran bersentuhan ya dengan gati rasa, dengan kesadaran rasa itu keluar bidang yang disebut proses integrasi atau pramono, semacam kita memiliki semacam keyakinan apa yang kesadaran terhadap keyakinan ya. Nah, kemudian kalau nanti gati rasanya itu bersentuhan dengan gati pikir, itu ada yang warnanya agak hijau itu, yaitu proses observasi. Jadi ketika kita diam, itu kita ada proses observasi atau yang disebut pratyakso pramono. Ya. Nah, kemudian gati pikir yang nanti bersatu, bersentuhan dengan gati rogo, itu proses kognitif, artinya anumono pramono. Kita juga tidak bisa lepas dari penalaran. Nah, kemudian mengerucut jadi segitiga merah itu sebetulnya berhubungan langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang disebut dari Triwikromo akan memunculkan Tri Pramono. Setelah Tri Pramono kita ada resonansi. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa mendapatkan revelation, inspirasi, vision ya, ada semacam gambaran ya, enlightenment ya. Jadi itulah sebetulnya yang disebut olah rasa. Beberapa faktor yang perlu kita perhatikan secara jasmania itu adalah bahwa kita harus juga memahami, selain kita olah rasa terus, kita harus memahami konteks sosialnya, yaitu memahami dinamika sosial, budaya, norma-norma yang ada dalam masyarakat, bahkan tentang bernegara. Nah, ini. Kemudian juga kita harus perhatian terhadap lingkungan fisik, mengamati kondisi fisik sekitar kita, termasuk cuaca, kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, faktor-faktor lain yang juga memengaruhi aktivitas keseharian kita. Itu lingkungan fisik. Kemudian kondisi ekonomi juga perlu. Kita harus mengetahui kondisi ekonomi ini bagaimana secara lokal, global, kemudian juga memahami harga-harga barang yang naik atau lapangan pekerjaan yang sulit, bagaimana ini semua harus kita sadari juga dalam hal olah rasa tadi ya. Jadi selain itu politik dan hukum, nah ini juga kita harus tahu gitu loh, di tingkat lokal maupun di tingkat nasional itu ada perkembangan politik bagaimana, juga di tingkat internasional ya, serta pemahaman akan kebijakan pemerintah yang mungkin memengaruhi kehidupan kita warga sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari interaksi itu. Kemudian juga kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sudah hebat sekali.
adanya gadget ya di bidang teknologi, teknologi informasi, ITE, bahkan sekarang mencengangkan sekali adanya artificial intelligence ya. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor itu, kita dapat membaca hidup kita itu terisi dengan pengetahuan ya. Nah, kemudian juga kita bisa membuat keputusan yang tepat karena olah rasa ini, olah rasa meditasi tadi itu menyimpan banyak sekali energi-energi yang membantu untuk kita memasukin kecerdasan semestawi gitu. Jadi kita kalau cara cara singkatnya itu waskito, bukan waskito mesti menebak ini menebak itu, tidak. Waskito memutuskan ini, oh orang ini akan menipu kita, itu akan tahu gitu loh. Nah, orang Jawa memiliki kebiasaan itu ya, merenungkan kemudian menjadi suatu idea yang biasanya diimplementasikan pragmatis itu, selalu pragmatis, jadi tidak teoritis seperti kalau kita mempelajari kebatinan-kebatinan yang ada di dunia yang berasal dari barat misalnya. Nah, kalau kita flashback ya, flashback tentang apa yang pernah saya webinarkan ya, bahwa kita itu sebetulnya memiliki anugerah Tuhan. Anugerah itu berupa sedulur papat tunggal cahyo. Sedulur papat tunggal cahyo itu berasal dari manusia ini dibentuk oleh 4 unsur ya. Api, angin, geni, bumi ya. Dari darah, dari puser, dari adi-ari-ari, dari kakang kawah. Itu yang kita kenal dengan sedulur papat ya. Nah, mereka ini sedulur papat ini walaupun fisiknya sudah dikubur, setelah diselamati dikubur, itu energi metafisiknya masih terus ada di sekitar kita ya. Misalnya energi dari darah itu ada di utara, kemudian energi dari puser itu ada di timur, energi dari ari-ari ada di selatan, energi kakang kawah itu ada di barat. Nah, bagaimana kita menggunakan itu untuk menjadi satu, katakanlah bantuan membantu kita atau semacam kesaktian? Kita sadar bahwa kita diberi anugerah juga oleh Tuhan, yaitu bayang-bayang tubuh, wayang Honggo Krisno. Nah, orang kadang-kadang nyepelein, oh, bayangan, apa nggak ada yang mikir bayangan. Tetapi di dalam sastra Jendro, bayangan inilah yang sebetulnya nanti bisa memanggil, menyatukan semua energi metafisik itu. Gitu. Jadi kita di luar negeri tetap ketemu bayangan. Nah, kita juga tetap ketemu utara, selatan, timur, barat. Berarti kita juga tetap ketemu dengan energi metafisik kita yang dari darah, yang dari pusar, yang dari kakang kawah, yang dari ari-ari. Itu bisa dibangkitkan menyatu menjadi kekuatan Mayonggo Krisno. Nah, itu bisa untuk panyunan. Nanti ada doa-doanya, yaitu dengan panyunan itu. Nah, kemudian ya, apa yang kita sebut tadi, patang unsur tadi itu mengandung 4 cahaya ya, yaitu patang cahyo atau sedulur papat tunggal roh, tunggal cahyo ya. Jadi itu untuk kebutuhan kita horizontal, untuk kemanusiaan ya. Jadi kalau untuk ketuhanan itu adalah guru sejati dan roh suci ya. Sukmo kuoso roh suci guru sejati. Tapi kalau untuk horizontal ini patang cahyo tadi, sedulur papat tunggal roh atau tunggal cahyo. Dalam bahasa Jawa disebutnya sedulurku papat kalimo pancer kang lahir bareng sadino lungguh ing rasa sukmo
sakjroning wewayangan ngembali wewayangan. Nah, ini ya. Jadi ini bisa digunakan untuk kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Ya, misalnya seperti cahaya merah dari darah itu adalah untuk kita bersaing, untuk kita berambisi, termasuk kita serakah itu di situ. Serakah itu disebut nafsunya nafsu kamurkan. Ya. Nah, kemudian dari cahyo-cahyo tadi bisa dipecahkan. Sedulurku cahyo abang kang lungguh ing getihku memuat nafsu kamurkan. Ya. Kalau dalam sinkretis wali-wali itu amarah. Ya. Sadulurku cahyo putih kang lungguh ing napasku. Angin ya. Ini memuat nafsu kesucian. Ya. Sadulurku cahyo kuning kang lungguh ing balung sungsumku memuat nafsu kasengseman, nafsu birahi, keinginan duniawi, ya. Itu ada di cahyo kuning. Sadulurku cahyo ireng kang lungguh ing daging kulitku itu memuat nafsu kasantosan. Kesentosaan ini adalah digambarkan Kumbakarna, sangat setia kepada bumi. Ini sentoso ya, itu cahyo ireng. Mari kita juga sangat familiar dengan kalimat hurip iku urup. Nah, semua teman-teman kita semua tahu urip itu urup. Apa yang dimaksud urip itu urup? Dari patang cahyo tadi itu harus bisa menerangi lingkungannya. Urup bermakna menerangi lingkungan, memberi pepadang, memberi suasana batin yang baik. Jadi urip iku urup adalah bahwa manusia hidup harus memberikan suasana yang baik, pepadang, membantu, berdharma pada orang lain ya, yang sebetulnya merupakan bagian kecil dari pengabdian kita hamemayu hayuning bawono ya. Atau dalam lingkup yang kecil kita sebut hamemayu hayuning nagari ya. Nah, sekarang saya akan membahas yang berkaitan dengan eksistensi kita sebagai manusia yang berada di tengah gumelaring jagat ya. Jadi kita itu berada di tengah-tengah jagat ya. Jadi manusia atau dari anggota merupakan anggota dari semesta ini, walaupun kita skop kecil, kita adalah warga bangsa atau rakyat Indonesia. Nah, ini rakyat ini ya, kita waktu itu ya, sobat-sobat kita coba memahami bahwa dulu ada petuah dari Sultan Agung yang membangkitkan semangat rakyatnya untuk mengatasi ekspansi tentara Belanda. Nah, petuahnya itu kemudian digubah menjadi lebih singkat, yaitu Tridharma namanya. Tridharma oleh Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyowo. Ya, eksistensi dan keberadaan masyarakat dijunjung tinggi dan ditekankan bahwa warga bangsa itu memiliki hak bahkan kewajiban untuk bersama-sama membela negara. Apa yang disebut Tridharma itu adalah rumongso melu handar beni. Kita rakyat kecil nggak usah ragu-ragu sungkan. Kita harus merasa ikut memiliki negara ini. Nah, misalnya saat situasi sekarang gonjang-ganjing ini tidak ada yang namanya kebudayaan dan politik itu terpisah. Tidak. Politik sudah menjadi kebudayaan. Kebudayaan yang membibitin politik. Ya. Rumongso melu handar beni. Ini sebagai rakyat ya, merasa ikut memiliki. Wajib melu hangrung kepi. Jadi kita wajib menjaga,
wah lah kok ini demokrasi bisa hilang, ini bisa hancur, nih, gimana? Kita wajib untuk menjaga. Ya. Nah, cara-caranya juga ada. Mulat sariro hangrosowani. Berani mawas diri. Kalau kita sudah kalau misalnya ada yang sesuatu yang tidak betul, kita harus berani, wani merubah, berani introspeksi. Ya. Ini dalam hal ini memang pada skala bernegara itu tridharma ini memang harus kita pegang sebagai rakyat. Ya. Jadi harus melu handarbeni merasa ikut memiliki, melu hangrungkepi wajib malah wajib menjaga dan juga mulat sariro hangrosowani. Ya. Jika dihayati kalimat ini menyangkut kalimat filosofis dapat sesuai setiap orang atau warga bangsa diharapkan bisa memiliki kesadaran ini sebagai rakyat. Nggak usah malu-malu, ayo gerak gitu. Ya. Kesadaran sebagai rakyat. Kalau memang situasi ini memang dengan olah rasa kebaca ya, kok begini. Ayo, kita punya ide apa? Mulai bergeraklah. Karena kita harus merasa memiliki dan menjaga itu. Nah, ini platform Memayu Hayuning Negari untuk rakyat, ya, untuk bangsa, untuk orang kecil. Nah, otomatis kita juga mengalami suatu yang pernah menjadi suatu peristiwa, ya. Peristiwa yang tentunya berlalu, ya. Yang mendatang kita tidak tahu. Karena itu membutuhkan waktu, ya. Dalam perspektif eksistensialisme, keberadaan warga bangsa itu memahami adanya peristiwa yang dipandang sebagai pengalaman yang sudah berlalu, yang mengungkapkan eksistensi manusia untuk membuka kesadaran akan keberadaannya terhadap makna peristiwa itu dan memaknai masalah-masalah berikut sebagai apa yang akan datang, peristiwa-peristiwa apa yang akan datang. Jadi mendatang ini menjadi satu pertanyaan. Ya. Setiap peristiwa akan disertai munculnya masalah baru. Yang mendatang ini pasti nanti ada masalah baru yang belum menjadi peristiwa, artinya belum kelakon, belum kejadian. Ya. Peristiwa yang menyangkut keseharian kita, bahkan menyangkut apa yang kita alami di negeri ini kita jelas sekali bahwa kita pernah mendengar viralnya atau kondangnya kata cawe-cawe. Ya, nah, cawe-cawe. Contoh kata dalam suatu peristiwa yang viral dan kondang merupakan perenungan, ya. Jadi cawe-cawe adalah muncul sebagai intrik. Nah, kalau kita kembali kepada nafsu-nafsu tadi, ini masuk ke dalam cahyo abang atau kamurkan, ya. Keserakahan, cawe-cawe atau ingin ikut ngurusi, pasti ada tendensinya. Maka kita sebut muslihat keserakahan. Ya. Dan kalau kita merenungkan apa titah makna dari tridharmanya Mangkunegara I tadi, melu handarbeni, melu hangrungkepi, mulasariro hangsrosowani, ya. Maka dalam sastra Jendra, konsep tridharma ini menekankan pentingnya keterbukaan merenungi peristiwa-peristiwa itu. Karena melalui peristiwa-peristiwa itu, manusia dapat memahami keberadaan lingkungan dan gerakan atau situasi negeri kita. Jadi saya sengaja memunculkan hanya satu objek, yaitu cawe-cawe. Ini adalah tonggak atau awal atau kunci. Cawe-cawe itu akan mempunyai derivat yang terus apa aja.
itu terus memanjang. Ya. Nah, saya hanya mensarikan dari cawe-cawe itu. Nah, begitu pula dalam menyikapi peristiwa. Ya. Jika kita mengkritisi situasi sekarang setelah kita melaksanakan pilpres dan pemilihan legislatif, ketidakpuasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi itu dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kegelisahan atau kecemasan eksistensial bagi bangsa kita semua, bagi rakyat Indonesia. Kegelisahan adalah disebabkan karena ketidakpuasan. Ya. Hal ini merupakan suatu dilema tentang kesadaran diri yang kebenarannya diuji melalui kecerdasan spiritual kita selama kita masih sering olah rasa, yaitu menyangkut apa yang disebut peristiwa, sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Nah, wajib ikut menjaga apa? Wajib melu hangrukepi apa? Keberlangsungan suatu negara dan keamanan negara. Ini kita wajib ikut memikirkan, ya. Maka seyogianya arti dalam kata menyatu dengan keadaan negara harus mau untuk mulat sariro hang rosowani, memiliki keberanian mawas diri, introspeksi, merubah angkara murka, kebiadaban menjadi beradab. Ini konsep utama Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sobat budaya, kalau saya ini menguraikan posisinya rakyat atau warga bangsa, ya. Sekarang saya mencoba bagaimana posisinya kepemimpinan dalam kasepuan, ya. Itu kita akan menemukan bagaimana pemimpin itu memiliki kualitas moral. Nah, kualitas moral ini terbentuk dari 5 faktor, ya, atau 5 frame, ya. Nah, yaitu 1, pengertian gumun, ojo gumunan. Ini pemimpin, ini bukan rakyat. Sekarang ini kita bicara tentang pemimpin. Ojo gumunan adalah bahwa pemimpin nggak boleh gumunan, apalagi kagetan itu sebelahnya. Ya. Jika kita terperangkap oleh gumun dan heran atau kaget, maka pemimpin tidak akan tanggap untuk mengatasi persoalan. Karena dengan adanya kaget dan segala itu menyebabkan tidak bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi atau merespon suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kemudian ojo dumeh. Yang dimasukkan ojo dumeh itu adalah orang yang merasa sudah hebat, sombong, mentang-mentang. Itu jangan sampai begitu. Makanya ojo dumeh. Merasa kuasa, terus melakukan tindakan semena-mena, ya. Nabrak soko guru, ya. Pager ditabrak, aturan ditabrak. Ojo dumeh. Kita harus kembali kepada pemimpin yang prasojo. Prasojo adalah kesederhanaan. Sakmadyo, bersahaja, secukupnya. Tuh. Nah, kemudian kita juga harus, seorang pemimpin harus manjing ajur ajar. Apa artinya manjing ajur ajar? Ajur artinya hancur, ajar artinya cair. Jadi pemimpin harus tidak perlu pasti turun ke rakyat, tapi tahu perasaan rakyatnya. Tuh. Ajur ajar, ya. Jadi bisa mendekati perasaan rakyatnya, seolah-olah hatinya menjadi satu, melebur, berkorban. Karena pemimpin Jawa itu tidak membuat keterpisahan, namun justru manunggal
dengan kawulonya. Nah, dalam suatu konsep kebersamaan, untuk suatu aktivitas organisasi kayak bernegara kayak kita harus ajur ajar. Nah, maka ya itu tadi, seorang pemimpin tidak boleh gumunan, kagetan, ojo dumeh, hidup bersahaja, dan manjing ajur ajar. Orang Jawa itu memiliki kebiasaan untuk olah rasa, merenungkan. Jadi dalam kasepuhan Sastro Jendro, itu budayanya bisa diartikan memasuki perenungan-perenungan menuju hidup yang beradab. Nah, kemudian ada ini istilah yang saya ambil dari Raos Gesang ya. Rasa kehidupan itu adalah dari dikemukakan oleh ajaran Ki Ageng Surya Mentaram ya. Nah, Surya Mentaram ini adalah seorang filsuf ya yang cukup handal, cukup dalam untuk merenungkan kehidupan ya. Nah, maka ini untuk pemimpin ya, bukan untuk rakyat. Rakyat sudah selesai ya. Maka pemimpin yang dicari untuk negeri ini adalah yang berbudaya, sementara itu banyak pendapat sesepuh kebudayaan yang menginginkan negara ini dibangun dengan melestarikan kebudayaan sebagai fondasinya. Tentu dibutuhkan kementerian terpisah adanya Menteri Kebudayaan. Nah, olah rasa dalam Raos Gesang antara lain ada kata-kata bisa rumangsa, ojo rumangsa bisa. Titik tekan orang Jawa itu dituntut menghidupkan rasa. Karena ciri nalar Jawa itu adalah rasa. Rasa itu bukan rasa manis, rasa makanan, tapi rasa itu ada di sifat batiniah. Nah, bisa kita ikut merasakan empati sebagai suatu etika yang tidak tertulis, melainkan ada pada perasaan. Seorang pemimpin harus bisa merasakan apa yang dikeluhkan rakyatnya. Ya. Misal pada situasi ekonomi yang susah, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, harga-harga naik, adanya keresahan terhadap suatu peristiwa, pemimpin harus bisa memposisikan diri di posisi rakyatnya. Itu yang dimaksud bisa rumongso. Maka kalau rumongso bisa itu kebalikannya, yaitu tidak empati, memaksakan kehendak, memaksakan kebenarannya sendiri yang dipegang, ya. Maka jika pemimpin selalu memaksakan kehendak, ya, dengan kekuasaannya, setiap masalah akan muncul masalah baru. Setiap masalah baru akan muncul masalah lagi yang semakin ruwet. Nah, kita lihat aja situasi sekarang. Situasi sekarang ini kan itu tadi, masalah baru keluar lagi. Keluar menjadi masalah yang lebih ruwet lagi. Lebih ruwet lagi. Nah, di dalam ajaran dari Raos Gesang ini, maka diperlukan adanya hang rasa wani. Ya, itu kolom kuning ya. Jadi harus berani memutus yang tidak gondeli kebenarannya sendiri. Bila perlu ya memang kita merasa sesuatu yang salah ya kita akoni. Itu yang namanya negarawan ya. Nah, kemudian juga kita harus berani hang rasa keliru. Jadi kalau kita memang ini ya kita keliru ya kita akuin keliru gitu. Nah, harus berani melakukan terobosan-terobosan setelah mendapat suatu kesimpulan tentang situasi rakyatnya. Nah, pembacaan yang bersih dari muatan nafsu kamurkan tadi yang saya jelaskan dengan cawe-cawe itu, keserakahan niat jahat untuk mempertahankan diri
dengan pendapatnya dan lain-lain itu harus ditebas dengan hang rasa wani dan hang rasa keliru. Nah, setelah itu kita baru menemukan kebenaran. Bener tur pener, itu menurut Ki Ageng Surya Mentaram. Karena benar ya, sering tidak benar gitu. Nah, contoh gampang ini, sederhana, di luar politik, di luar ini ya, keseharian. Ya. Seorang wanita yang gendut disapa, wah, kamu kelihatan seger dan tambah gendut loh. Maka orang itu pasti sakit hati. Memang secara fisik betul, memang dia gendut, benar ya, benar ya, tetapi tidak benar. Tidak benarnya apa? Nggak tepat pada pantapannya. Ya, posisi kata-kata itu menyakitkan. Karena setiap wanita biasanya kan umumnya ingin langsing. Nah, ini contoh sederhana ya yang saya gambarkan. Nah, namun jika dikaitkan dengan pemimpin negara, katakanlah situasi menjelang dan sesudah pemilihan umum yang akhir-akhir ini terjadi penolakan, kekecewaan, kecurangan, dan lain-lain, maka bangsa Indonesia sedang dalam masa uji moral. Ya. Uji mental spiritual, terutama bagi pemimpinnya, yang semuanya orang bisa menilai. Siapapun yang berdiri di pihak manapun, yang rakyat kecil, baik yang pejabat yang berdiri di pihak pemerintahan atau di pihak penguasa, merasakan kok kejadian yang ada selama ini itu dirasakan, nggak bisa kita ingkar kok. Kecurangan ada, ya, kesemena-menaan ada, ya, semuanya kita, karena setiap orang itu punya olah rasa masing-masing, baik itu di pihak cendekiawan, mahasiswa, perguruan tinggi, politikus, rakyat jelata, dan bahkan yang mereka yang masih ikut pada kelompok yang merasa berkuasa, ya, semua pasti kesimpulannya sama, gitu loh. Dan itu kuncinya pada apa yang saya angkat tadi di dalam materi saya, yaitu cawe-cawe. Kuncinya ada di situ. Nah, saya mencoba mengangkat tulisan dari W.S. Rendra, ya, bahwa Rendra juga mengingatkan akan datangnya zaman Kolosubo bersama Ratu Adil, ya. Kolosubo adalah zaman stabilitas dan kemakmuran. Namun saya agak, menurut Rendra nih, namun saya agak berbeda sikap dalam mengantisipasi datangnya Kolosubo. Kolosubo pasti akan tiba karena dalam setiap chaos secara built-in ada potensi untuk kembali stabil dan teratur. Ini kata dia, ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang saya ingin utarakan adalah bahwa sekarang ini kita ada di masa transisi memasuki zaman dari Kolobendu masuk ke zaman Kolosubo. Nah, transisi ini dilalui oleh bangsa kita itu ternyata memiliki vibrasi semesta yang sangat keras, menguji dan memutarbalikkan semua tokoh-tokoh, bahkan pikiran seorang pemimpin negara, presiden kayak raja kayak, itu bisa terputar, bisa berbalik di masa ini, masa transisi ini. Jadi kita nggak usah gumun lah. Kok dulu presiden kita orangnya baik, cerdas, sekarang berbalik 180 derajat. Jahat, cuman apa namanya, ngangkat ini nepotisme misalnya, ya. Nah,
ini juga pernah terjadi sebetulnya. Ini dialami dalam sejarah di Perancis. Raja Louis ke-16 yang awalnya dianggap sebagai pemimpin negara yang bijaksana, seorang role model, ya, di penghujung karirnya berhadapan dengan revolusi Perancis. Louis XVI lalu tumbang dan dieksekusi dengan guillotine pada tanggal 21 Januari 1973. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Namun step by step berupa terjadinya peristiwa-peristiwa itu menjadi semakin kompleks. Apa yang saya katakan, peristiwa diatasi dengan masalah baru, yaitu masalah yang ada diatasi dengan cara yang melahirkan masalah-masalah baru lagi yang mungkin rumit dan hanya bisa selesai dengan adanya suatu peristiwa baru lagi. Kita kasih tanda ini ya, betik ya, suatu peristiwa baru lagi. Yang menjadi teka-teki yaitu peristiwa baru ini apa ya, peristiwa baru ini. Nah, saya kira saya cukup di sini dulu. Tadi tentang rakyatnya, sekarang tentang pemimpinnya ya. Walaupun sebetulnya kepemimpinan dalam sastra Jindro ini masih banyak. Ada Hasto Broto ya. Hasto Broto itu yang mengangkat dari Ramayana tulisan Walmiki ya, karya Walmiki ya. Itu kita singkirkan dulu. Nah, uraian ini saya kira sengaja saya buat ringan dan pendek saja, namun menyadarkan bahwa dibutuhkan peran kita Hamemayu Hayuning Nagari dengan Tridharma Mangkunegoro ke-1. Artinya kita dalam bernegara sebagai rakyat kecil, sebagai warga bangsa juga menyadari bahwa kita punya wajib, punya hak untuk membela negara ini untuk tetap demokrasi, demokratif, ya, demokratis. Nah, kecerdasan spiritual dari olah rasa sastra Jindro ini wajib kita amalkan. Monggo saya kembalikan ke Mas Viro dulu. Ya, terima kasih, Romo Tony. Wah, luar biasa ini. Jadi, Kudaran malam ini langsung membagi dari Romo Tony melihat dari dua sisi bagaimana kita sebagai rakyat biasa, lalu ada juga kewajiban sebagai seorang pemimpin yang ideal dilihat dari menurut Sastro Jendro Helningrat. Sambil menunggu Sobat Budaya, maka dipersilahkan jika ada yang sudah mulai ingin bertanya atau ada yang ingin memohon penjelasan lebih lanjut dari Romo Tony, Romo Gung, saatnya ini dipersilahkan. Inilah waktunya. Romo Tony, sambil menunggu dari teman-teman. Tadi di dalam perangkat kesadaran bahwa dikatakan di situ ada resonansi dari Triwikromo, Tripramono antara jagat alit dan jagat gede. Nah, resonansi ini dengan makrokosmos ini yang menghasilkan revelation, enlightenment, dan segala macam itu. Nah, Pak Tony, kalau resonansi apakah itu bukan hanya sebuah bentuk persimpangan begitu ya terjadi, tapi memang betul-betul itu sebuah getar, sebuah pertemuan yang menghasilkan suatu energi begitu. Kira-kira seperti apa itu, Pak Tony? Monggo. Jadi itu diagram memang digambarkan begitu. Tetapi dalam Triwikromo itu kita akan merasakan itu. Kita tidak bisa mengkolom-kolomkan ya dalam hal prakteknya. Tapi Iya. itu hanya satu gambaran grafis ya yang Oh iya. sifatnya yang sifatnya itu untuk menjelaskan bahwa ketika kesadaran rogo kita itu
bersinggungan dengan kesadaran rasa, ya, itu muncullah satu kesadaran baru yaitu proses integrasi, ya, Hmm. pramono. Hmm. Proses integrasi ini sifatnya itu kita seperti ada kemantapan, keyakinan. Oh, Hmm. ya. Ini dalam hal ini Pak Wiro. Jadi dalam hal ketika kita mendapatkan satu inspirasi, wah saya dapat Ya. gambaran begini, ya. Nah, interaksi antara Gati Rogo dengan Gati Roso tadi muncullah satu proses integrasi atau pramono, ya, semacam keyakinan. Nah, kemudian Gati Roso yang berinteraksi dengan Gati Pikir, ya, bersinggungan, ya, itu ada kolom kecil, ya, kolom Ya. kecil agak biru hijau itu Ya. namanya proses observasi. Jadi Ya. kita punya kesadaran lagi Hmm. di Hmm. atas kesadarannya Trigati tadi, itu kita ada kesadaran lagi yaitu Pratyakso Pramono. Jadi kita seolah-olah mengamati. Bener pora to Ki? Gambaran sing teko yang ada di dalam meditasi saya. Nah itu. Kemudian nanti Gati Pikir yang bersinggungan dengan Gati Rogo itu muncul satu proses kognitif. Sifatnya berpikir. Karena kesadaran pikir dan rogo jatuhnya adalah kognitif, anumono pramono, penalaran Pak. Jadi itu ada kesadaran naik lagi, kesadaran Hmm. Hmm. penalaran gitu. Kesadaran penalaran, kesadaran integrasi atau pramono, kesadaran pratiokso, Ya. kesadaran anumono. Itu ketika itu. Lah ketika itu menyatu, itu muncullah kita masuk di ruang merah, ya, tadi Ya. ruang merah segitiga itu disebut sukmo kuwoso. Jadi kalau agama itu Roh Kudus, ya. Sukmo kuwoso itu eh, ibarat Tuhan itu melalui jalur merah tadi turun. Makanya kita sebut dengan eh, ada enlightenment. Hmm. Hmm. Dan itu penggabungan dari Gati, semuanya tiga Gati itu ya. Gati dari Hmm. tiga gati, ya, ya. Dan itu memang lalu hanya bisa melalui samadhi meditasi ya. Betul dari olah rasa tadi, Olah Robson tadi. ya. Baik, Pak Tony, ini ada sobat-sobat yang sudah raise hand. Monggo, Mas Guspara. eh ya, saya sangat mengapresiasi sekali penjelasan dari Pak Tony tadi. Jadi saya agak sedikit terbayang kenapa Bu Megawati harus 1 minggu menggalih gitu ya. Sepertinya kan kalau tasuknya Megawati satu satu minggu mengalami permenungan untuk bisa hak angket misalnya kayak gitu. Jadi tadi ketika Pak Tony menggambarkan diagramatik itu, oh mungkin ya ini ya, ada kognitif, ada nalar, ada macam-macam itu mungkin rangkaiannya di sana. Ya itu satu sisi. Tapi di sisi lain begini Pak Tony, saya tuh kebayang eh, tadi itu pas saat cerita, apakah kemudian setelah, saya nggak tahu, apakah sebelum dan setelah dimunculkannya kepemimpinan Sastro Jenderal Panglima Tinggi ini itu kemudian ada contoh yang di Jawa ini ya paling tidak di dekat area lahirnya Sastro Jenderal. Kalau tadi kan Pak Tony mencoba untuk mengilustrasikan ini dengan tragedi Bastille gitu ya, yang ada Louis Henry dan untuk Maria Antoinette begitu, untuk kemudian kemudian muncullah Vox Populi, Vox Dei begitu. Nah, apakah kemudian ini juga ada ya Pak Tony ya contoh yang sudah terjadi misalnya di tanah Jawa atau di Nusantara ini, di Pulau Sumatera atau Borneo atau Celebes atau mana begitu, yang kemudian mempunyai cerita yang sama begitu. Artinya kan kita bisa mencoba untuk memproyeksikan sebetulnya eh, apakah sebetulnya Nusantara kita itu tuh punya embrio atau punya DNA pemikiran yang serupa begitu dengan
dengan Sastro Jendro ini atau dengan yang ada di tragedi Bastille begitu ya. Karena saya pikir tragedi Bastille dan Jawa, terutama yang basisnya Sastro Jendro ini kan agak berbeda gitu. Revolusinya ya, akar-akar revolusinya agak berbeda. Ini kok yang pertama Pak Tony dan Pak Wiro. Yang kedua, saya mencoba untuk mencoba untuk menelaah begitu. Kan mungkin kalau kata kata saya pernah dengar dan baca beberapa artikel tentang neuroscience gitu. Moral itu kan nggak bisa diajarkan dadakan sebetulnya. Wes tuwa ki angel banget nek diajari moral. Moral itu harus diajarkan memang sejak dini, sejak sejak masih kanak-kanak begitu. Nah mungkin kalau dulu ketika apa model kepemimpinan kita itu kan dulu transformasi itu kan masih sangat sangat lazim ya. Misalnya anak-anak, cucu-cucu ngumpul diceritani karo simbahe, karo eyange, terus kemudian sambil nyuri suren gitu ya, sambil eh, ngetor rambut gitu ya. Itu sambil diceritain. Artinya transformasi nilai kan sangat sangat kental begitu. Terlepas dari eh, apa namanya yang sudah artinya kan sastro jendro ini kan kemudian sangat mungkin ditransformasikan ke yang anak-anak kecil ini di setiap harinya kalau zaman dulu. Cuman kan zaman sekarang ini kan susah untuk mengukur, apalagi perubahan-perubahan apa ya, perubahan zaman yang kemudian menuntut orang menjadi lebih sibuk gitu ya, lebih sibuk ya untuk makaryo begitu ya, untuk upaya wastro begitu. Nah, apakah saat ini pertanyaannya apakah saat ini kemudian sastra jendro ini ya, atau model kepemimpinan ini juga masih bisa diajarkan eh, seperti zaman dulu lagi? Mungkin ini orang akan mengatakan nostalgia, mungkin orang akan mengatakan ini semacam eh, romantik. Tapi bagi saya kalau ini sesuatu yang produktif, ketika kemudian moral diajarkan, ya itu semua meluluh lantakan yang namanya romantis dan nostalgia itu gitu kan, ukurannya kan produktif enggak kayak kira-kira kan seperti itu. Nah mungkin itu pertanyaan ketiga saya sih Pak Boni dan Pak Bino. Matur sembah nuwun rahayu. Rahayu, Mas Guspara. Begitu langsung di satu-satu saja ya, Pak Tony. Oh, Supaya, je. jadi ada dua pertanyaan dari Mas Guspara mengenai contoh Sasto Je. Jendro, kepemimpinan yang menggunakan Sasto Jendro atau yang mengilhami pemimpin yang ada Jadi di Jawa dan eh, Nusantara. ya, jadi gini Pak Wiro. Saya mengangkat contoh revolusi Prancis itu adalah berkaitan dengan peristiwa. Dalam filosofi peristiwa itu sesuatu yang sudah berlalu. Nah, sekarang ini kondisinya setiap apa yang dilakukan itu selalu muncul peristiwa baru, ya kan? Peristiwa Hmm. yang berlalu datang peristiwa mendatang. Ya, kalau kita terjemahkan di keadaan sekarang ini kan macam-macam, dari cawe-cawe muncul akhirnya MK Gibran masuk, ya kan? Terus itu saya jelaskan itu nanti akhirnya akan menjadi kompleks. Apalagi kalau sudah diikutin dengan krisis ekonomi, krisis ini itu akan diputus atau diselesaikan ya masa transisinya. Saya masih berbicara tentang masa transisi Kolosubo yang Rendra juga meramalkan itu. Transisi Kolosubo ini nanti diputus ya, kemungkinan juga jadi chaos gitu loh. Jadi saya tidak mengangkat contoh-contoh lain, cukup itu aja. Menjelaskan tentang peristiwa yang diselesaikan dengan masalah baru,
masalah baru yang menjadi masalah baru lagi, masalah baru terus itu nanti kompleks ya, kompleks. Ya. Nah itulah kalau nanti keadaannya juga ekonomi tidak bagus, ini tidak bagus, kemudian juga vibrasi dari alam juga semakin tinggi. Apa yang saya bilang tadi, rakyat punya kewajiban untuk menjaga negara. Mereka merasa ikut turun nanti. Nah, kalau sampai begitu, Rendra bilang bisa itu terjadi chaos. Nah, kalau sampai terjadi gitu. Ini jawaban saya yang pertama itu. Jadi Ya. Pak Gubaro, jadi itu cuman contoh saja. Saya tidak mempelajari katakanlah, oh zaman Majapahit ono yang ini, oh zaman ini enggak. Contohnya bahwa peristiwa itu akan bisa di stop ya. Karena muncul terus kan masalahnya. Di stopnya ya itu tadi, berhentinya itu. Terjadi sesuatu yang ledakan. Ya mungkin eh, bentuknya apa kita nggak tahu. Makanya saya kasih tanda petik peristiwa baru yang menyelesaikannya. Mhm. Kemudian mengenai moral ya, sebetulnya moral itu kita sudah punya dari ketika kita di kandungan ya, bayi 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 yang waktu di kandungan itu sudah komunikasi dengan ibunya. Itu sudah merupakan keimanan dan sifat-sifat moral. Nah, kalau yang namanya anak-anak harus tahu ini loh gini-gini unggah-ungguh ini itu etika. Etika. Nah, kalau sudah moral ini dilabrak, artinya moral itu dilangkai, itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Bukan masalah pendidikan, gitu. Bukan masalah kita salah didik, tidak. Karena itu sudah dibebani oleh hawa keserakahan misalnya. Ngopo aku ngene-ngene. Wes ora apa-apa ayo gini. Nah, tuh. Nah, dia sudah tidak bermoral gitu loh. Jadi beda gitu. Jadi beda. Jadi itu tidak apa ya namanya secara umum sebetulnya setiap manusia lahir itu punya keimanan, punya moral. Nah, kalau etika itu pendidikan masa kecil. Itu ada carane nyekel sendok aja ngono, aja ning tengah dalan, aja ning tengah lawang, itu membuat satu etika-etika ya. Itu menurut saya. Kemudian masalah relevansi ya, tadi kan apa tadi yang ketiga Pak Wira. Apakah melihat sebuah apa namanya seperti yang dulu pada saatnya Ya Saso ya Jendro jadi ini gini, ada harmonisasi. jadi gini memang ada beberapa teman-teman yang sepuh itu melestarikan kebudayaan itu ingin seolah-olah itu kembali ke masa lalu. Sastro Jendro ini tidak begitu. Universal terus. Jadi termasuk apa yang kita bicarakan saat ini sudah beda dengan masa lalu gitu loh. Jadi selalu relevan, Pak. Selalu relevan selama kita memegang apa yang disebut olah rasa, ngerti pan papan ya. Ya itu tadi. Terus sampai nanti pun tetap gitu. Karena dalam kesepuhan yang kemarin kan kita jelaskan tentang ketuhanannya. Bagaimana kita bisa pulang, ya kan? Nah, ini Sastro Jendro itu tujuannya yaitu sangkan paraning dumadi. Coba bayangin, sangkan paraning dumadi itu sudah dia apa sudah kita dapat dari sejak dulu ya, sejak dulu. Sementara sekarang ini abad berapa? Abad 19 atau 18 ini. Sekarang ini muncul filsafat dari barat itu yang disebut yang dikemukakan oleh Martin Heidegger ini sangkan pananing dumadi loh dengan bahasa-bahasa filsafat Pak. Itu saya baca benar-benar ini sebetulnya sangkan pananing dumadi. Jadi tetap relevan nanti itu.
Gitu. Saya kira ya gitu dulu. Barangkali ada teman-teman kita yang bisa ikut berkomentar, monggo. Ya, jadi silakan yang ingin memberikan komentar, pendapat atas pertanyaan dan juga jawaban dari Romo Tony tadi. Tetapi sambil menunggu itu, kita persilahkan Mas Joko Yuyun untuk membuka mikrofonnya dan menanyakan hal kepada Pak Tony. Monggo. Suara saya bisa terima, Pak? Bisa? Ya, silakan. Monggo. Iya, saya lepas headset saya. Saya mohon ini karena tadi sempat Pak Tony bilang tentang rasa. Sebetulnya pemahaman saya itu ada cipta, ada rasa dan karso. Nah, tiga-tiganya ini berkaitan satu dengan lainnya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mohon penjelasannya. Oke, matur nuwun, Mas Joko. Jadi minta disinggung juga yang lain, Romo Tony, mengenai tidak hanya Ya, Roso tapi Karso dan Karyo. ya. Jadi kalau kita ini eh, eh, memasuki satu apa namanya pengaguman atau pengagungan kepada Yang Maha Kuasa, itu memang manusia ini memiliki cipta rasa karso, ya. Tetapi kalau dalam hal ini, meditasi ini, itu olah rasa. Kita tidak ngolah cipta dan kita tidak ngarso, ya. Kalau untuk pengagungan terhadap Yang Maha Kuasa, itu cipta rasa karso. Artinya seperti ho huripku cahyane Gusti Allah, no nur hurip cahya wewayangan, co cipta rasa karso. Jadi itu semacam apa ya, filosofis yang tersendiri lah, gitu. Saya kira gitu, Pak Wiro. Begitu ya. Ya, matur nuwun kalau gitu. Ya, monggo lanjut lain. Terima kasih, matur nuwun, Mas Joko. Rahayu. Rahayu. Ya, berikutnya dari Mas Waskito Giri. Monggo, Mas Waskito. Yo. Sampun nggih, mlebet nggih. Ini ampun. menarik topik yang disampaikan Mas Tony ya, sangat-sangat menarik. Karena dalam arti tertentu sebenarnya yang namanya wong cilik atau rakyat kecil atau mungkin juga sering disebut sebagai wong tani itu sebenarnya secara sosiologis dahulu punya peran ya, paling tidak punya peran untuk memberikan kontribusi bagi aspek kebangsaan. Kalau konteks dulu ya tentunya ini asumsinya kan kerajaan. Saya pengen kurang keras Mas, kurang keras. Oh, suaranya kurang halo, keras. ya. Ya, Sekarang? yang keras. Oh ya. Saya mencoba mengulik soal konsepsi manunggaling Kaula Gusti. Konsepsi ini kan sebenarnya bukan semata aspek teologis, tapi melainkan sebenarnya juga punya aspek sosiologis terkait soal relasi antara penguasa atau ratu dengan kawulonya. Nah, hanya saja dalam konteks Jawa, ini mungkin lebih Jawa ya, spesifik saya bicara Jawa ya. Konsepsi sosiologis Kaula Gusti ini kemudian manifest dalam perspektif pengagungan raja Dewa Raja ya, konsep Dewa Raja yang di sini kita selalu melihat dan menempatkan seorang ratu yang hari ini
dalam arti tertentu adalah presiden, ini sebagai representasi kosmis atau representasi dari para dewa-dewa. Karena problem ini pula lah yang kemudian menurut saya ketika nalar kekuasaan tradisional Jawa ini kemudian diinternalisasi di dalam proses kelembagaan modern yang namanya Republik Indonesia, inilah yang kemudian memunculkan apa yang sering digarisbawahi oleh orang sebagai fenomena neopatrimonial. Atau orang kadang malah sambil mungkin secara sinisme, ini sering juga muncul sebagai Neo Mataram atau Mataram baru. Fenomena ini muncul kalau kita lihat kilas balik sejarah kita, di era Presiden Soekarno fenomena itu mengemuka. Salah satunya ketika Presiden Soekarno mau didaulat oleh kelompok-kelompok politik pada waktu itu sebagai presiden seumur hidup. Kemudian manifestasi lagi di era Orde Baru yang gaya-gaya kepemimpinan Jawa itu tampak sekali mengejawantah. Salah satunya misalnya dengan satu reka cipta kondisi melalui keramanisasi bahasa. Jadi waktu itu kita merasakan betul bagaimana Orde Baru ini begitu canggihnya mengelola kekuasaan karena Orde Baru sadar bahwa orang berpikir, berimajinasi itu melalui bahasa sehingga dengan skema EYD, ejaan yang disempurnakan, kemudian diupayakan proses-proses domestifikasi kawulo supaya kawulo ini berpikir, merasa, berimajinasi sesuai dengan kehendak atau arah yang dituju oleh kekuasaan. Sehingga kalau pada waktu itu misalnya kita bisa lihat contoh konkret aja misalnya ya buruh, istilah buruh dihilangkan untuk diganti dengan istilah pekerja atau karyawan. Secara esensial sama, gajinya nggak nambah, tapi rasanya sudah berbeda kalau kita disebut karyawan ketimbang misalnya buruh, karena buruh itu selalu punya asosiasi wong cilik yang dalam tanda petik uripe sengsara lah kira-kira gitu. Nah, kemudian hari ini kita juga melihat dalam tanda petik gejala yang nisbi mirip sebenarnya hari ini. Hanya saja memang saya sendiri sempat menyangka bahwa beliau ini kualifikasinya Pandito Ratu kira-kira itu periode pertama itu seperti itu. Tapi ketika saya kemudian melihat di tahun 2020 anak-anaknya didorong, saya kaget. Oh, ini kalau wahyu dalam persepsi saya yang namanya wahyu ratu atau wahyu kedaton atau wahyu apalagi ya istilahnya, Heru Cokro atau apa itu pantangan utama seorang yang membawa wahyu ini adalah sikap pamrih. Nah, saya melihat mulai muncul tuh sikap-sikap pamrih ini. Nah, kira-kira ini Mas Tony kalau dalam kerangka pembacaan situasi hari ini, saya melihat proses hegemoni ini masih sangat kuat di tengah publik kita. Artinya pun sudah seperti ini situasinya, banyak orang yang masih membayangkan bahwa ini justru pengorbanan diri dari sosok ratu yang sekarang sedang lenggah di istana. Nah, ini kan agak susah memang ini apa publik kita ini melihatnya ini justru ya ini karena apa tekanan dari kanan dan kiri khususnya dari partai pengusungnya ini yang kemudian membuat beliau mengambil pilihan terburuk untuk itu. Nah, saya memang saya tidak pesimis ya. Hanya ini saya melihat alurnya akan cukup lama ini kalau misalnya bicara soal diseminasi informasi atau sampainya informasi ke masyarakat kita secara utuh ini prosesnya agak lama untuk bisa menyadari bahwa ternyata ini
gerak yang kemarin muncul itu sebenarnya sudah merupakan gerak dari artikulasi unsur warna merah ketimbang misalnya itu merupakan artikulasi dari kesucian. Nah ini kira-kira gimana biar publik kita bisa menangkap menangkap pesan-pesan dari situasi hari ini sehingga mudah untuk melihat situasi objektif ya atau situasi sesungguhnya dari gejala kekuasaan yang sebenarnya ini masuk lagi dalam skema neopatrimonial tadi. Karena memang ini problem yang ya saya rasa ini berurat berakar cukup dalam di dalam kekuasaan kita. Jadi kita bisa melihat sekali itu bagaimana yang namanya konsep dewa raja itu memang masih kuat ya mencengkeram benak kita sehingga presiden itu selalu seolah-olah jadi begitu disakralkan sebegitu rupa. Presiden itu seolah-olah adalah sosok bukan lembaga sehingga ketika kita melakukan kritik atas jalannya lembaga kepresidenan yang di sana dia punya output merupakan kebijakan policy yang itu ketika bicara policy kan itu berdampak bagi kaulo. Tapi begitu kita melakukan sikap kritis, ini selalu akan mendapatkan penolakan dari masyarakat gitulah. Ya macam-macam cara nyolaknya. Ya coba kamu kalau jadi di sana kan ya sama saja. Kamu kalau di sana juga belum tentu bisa. Nah, seolah-olah selalu yang seperti itu kan logika masyarakat kita. Karena masyarakat kita sadar atau tidak ini selain terhegemoni punya kultus ini Dewa Raja tadi yang itu merupakan bawaan dari nalar nalar kekuasaan tradisional Jawa ini. Nah, kira-kira sensitivitas publik kalau kita bicara pada konteks kemampuan publik untuk membaca tanda-tanda zaman, tondo-tondo zaman, kira-kira sinyal apa yang paling kuat untuk atau peristiwa-peristiwa apa yang paling kuat sehingga ini bisa dibaca oleh publik bahwa artikulasi kebijakan hari ini sebenarnya bukan lagi disinari oleh cahaya putih kesucian, tapi sebenarnya oleh dorongan warna merah kalau kita bicara pada takrab Sasol Sindro. Mungkin itu Mas Tony untuk memantik diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mas Tony. Nggih, Matur nuwun Mas Waskito. makasih Mas. Monggo, Romo Tani. Oke, jadi saya kembali lagi pada porsi saya yaitu spiritual ya. Jadi kita ingat ya, awal dari presiden kita ini memegang tampuknya itu dia masih bisa manjing ajur-ajer ya. Dia masih bisa eh, membuat satu keputusan-keputusan yang benar tur benar ya. Tetapi ya saya secara spiritual itu menjawab penjelasan dan pertanyaan dari Mas Koko itu adalah bahwa saya ikut karena saya juga membuka punya Ronggo Warsito dan Joyoboyo, saya ikut bahwa zaman Kolo Subo, ya zaman Kolo Bendu itu akan memasukin Kolo Subo. Nah, transisi inilah yang sebetulnya vibrasi alam merubah. Yang tadinya Pak Jokowi bisa ajur-ajer, manjing ajur-ajer, berubah semuanya. Nah, awal dari perubahan itu adalah pada istilah cawe-cawe yang sedang viral, yang viral itu. Dari cawe-cawe beruntun terus. Jadi nanti kalau kita ditanya, katakanlah ditanya, nanti akhirnya bagaimana? Setiap masalah yang ada diselesaikan dengan melahirkan masalah baru, ya, yang kemudian semakin rumit, ya. Nah, dengan demikian juga nanti akan dihentikan oleh suatu peristiwa baru. Saya tidak tahu, ini menjadi teka-teki kita bersama, peristiwa baru ini apa? Saya kira gitu, Pak Wiro.
Jawaban saya tetap pada sudut pada ranah spiritual Spiritual. saja. Yeah. Nggih. Saya setuju sih sama pembacaan Mas Tony ya, soal bahwa akan ditumpuk-tumpuk dengan peristiwa atau momen ya. Ya, saya juga punya bayangan-bayangan soal exit strategi. Saya menyebutnya exit strategi dari konflik elit ini. Mereka akan punya arah ini, exit strateginya. Ya, suka nggak suka ini mungkin memang demokrasi akan sedikit berbeda. Demokrasi ke depan arahnya akan seperti itu kalau bayangan saya ya. Tapi mungkin itu biarlah nantilah. Soal exit strategi itu saya bayanginnya kembalinya sistem MPR. Karena beberapa waktu yang lalu sebelum konfigurasi sampai pada situasi hari ini, PDIP, Gerindra, Nasdem itu dan banyak kalangan tertentu misalnya dari DPD itu si Layala itu mendorong apa yang namanya kembali ke UUD 45. Meski di dalam gugus kembali ke UUD 45 versi asli ini banyak pecahannya. Ada yang langsung saklek kembali ke sistem UUD 45 sebagaimana dulu dia dirumuskan di awal. Ada yang tidak, tapi menambahkan klausul amandemen kembali di dalam batang tubuh undang-undang yang sekarang. Tapi itu biarlah nantilah soal exit strategi para elit yang sedang berkelahi. Kita kan hanya kawulo yang di bawah ya, cuma dampaknya kerasa juga. Nah, saya lebih pengen ini Mas Tony untuk mencoba mengeksplorasi ya. Artinya ini topik kegelisahan saya. Di masyarakat kita secara kultural ini kan ada pameo ya. Kita kenal nih pameo guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini memang pameo ini mungkin dari Melayu sana ya, dari tradisi saudara-saudara kita di tradisi Melayu. Tapi bahwa fenomena bapaisme, fenomena paternalistik, fenomena orang butuh yang namanya patron, orang butuh yang namanya role model, ini di masyarakat kita ini masih sangat kuat sekali kecenderungan seperti itu. Nah, ketika hari ini si role model, puncak role model, karena dia berada pada top hierarki eksekutif kita, ini melakukan sesuatu yang dalam tanda petik dianggap oleh banyak kalangan mencederai banyak sekali nilai-nilai. Salah satunya misalnya yang paling kerasa sih sebenarnya soal relasi antara Pak Lurah dengan Mak Banteng gitu ya, Bu Mega. Ini kan sebenarnya ada satu relasi yang kemudian orang merasa, oh ini kok ada pengkhianatan, oh ini kok ada. Memang hari ini kita bisa ini seloroh dan mempunyai banyak pembenaran soal latar belakang maupun soal soal peristiwanya. Karena eh, apa? Kayaknya masyarakat kita akan dapat dengan mudah punya kepembenaran bahwa ya politik kan memang begitu. Ruang politik ya ruang yang seperti itu. Real politik juga biasa seperti itu. Nah, kira-kira ketika role model atau top eksekutifnya yang kalau kita pulang ke 2014, kenapa waktu itu tokoh kita ini sempat masuk ke majalah Time sebagai cover, terus ini dianggap sebagai representasi dari politik harapan, political hope gitu ya bagi Indonesia. Karena bayangan kita pada waktu itu dari sosok yang bukan siapa-siapa ini kemudian dia akan merantasi, menyelesaikan banyak hal. Nepotisme yang sudah terjadi kalau di tingkat bawah, di tingkat daerah kan ini kan fenomena yang sudah kita lihat sehari-hari bahwa awalnya yang jadi bupati adalah suaminya, setelah dia turun istrinya, itu kan atau nanti melompat ke anaknya, ini kan fenomena yang sudah terjadi. Terus kemudian di partai yang sebenarnya ini adalah lembaga publik,
lembaga kita, milik kita juga sebenarnya, tapi rasanya itu rasa keluarga. Kita semua pengen itu semua bisa 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 menjadi baik. Dan waktu itu harapannya muncul dari sosok Wong Solo ini yang dia dari bawah, bukan siapa-siapa, bukan dari terah menteng, bukan dari terah yang dulu punya garis politik sebagai pejabat dan sebagainya. Tapi ternyata di akhir cerita justru ini jadi klimak. Jadi klimak bukan dalam arti menjadi antitesis dari seluruh arus yang sudah terjadi, tapi jadi klimak menyempurnakan proses yang selama ini sudah rusak gitulah. Nah, saya ingin membayangkan kira-kira ini kalau kita berimajinasi, boleh berimajinasi membayangkan Indonesia, kira-kira attitude, perilaku di domain politik ini bisa tidak kemudian dia menjadi terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Artinya masyarakat kita ini jadi runtuh seluruh nilai-nilainya. Jadi runtuh karena kemudian masyarakat menjadi tidak lagi punya panduan gitu. Jadi misalnya hari ini kita bisa berandai-andai misalnya, wong selingkuh di politik itu biasa. Ya, selingkuh dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan biasa. Karena kan ini kan kalau tadi kita bicara pada tata nilai konsep kebudayaan Jawa yang diinternalisasi dalam tubuh Republik ini kan sebenarnya di situ juga ada nilai-nilai yang kita anggap adiluhung ya, adiluhung sebagai bentuk kepemimpinan atau kenegarawan seorang top decision maker. Tapi kemudian hari ini semuanya runtuh lah. Kira-kira keruntuhan value di domain politik ini apakah juga akan berdampak pada runtuhnya nilai-nilai di domain-domain lainnya, misalnya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi. Karena ini kalau saya melihat, ini bahaya sekali sebenarnya. Justru saking bahayanya ketika itu dilakukan oleh seorang top eksekutif, gitulah kira-kira. Monggo Mas Tony, kalau dieksplor gimana Mas Tony? Ya, kembali lagi, Mas Koko. Jadi kembali lagi bahwa masa transisi itu terjadi vibrasi alam yang merubah presiden kita ini, pikirannya berubah semua, ya. Itu transisi, ya. Jadi kalau Rendra bilang itu sudah masuk dalam situasi chaos yang nantinya secara built-in ada potensi untuk stabil dan teratur. Tinggal arahnya kemana, gitu loh. Kalau arahnya nanti itu ternyata semua manut, katakanlah, ya, ini ngomong sederhananya, semua manut, ya, ya udah. Jadi ya seorang Jokowi tetap begitu aja. Tetapi kemungkinannya juga akan dihentikan oleh moral dan mental spiritual dari kejawen sendiri. Yaitu itu tadi, rakyat mulai gitu loh. Makanya saya juga mengangkat Tridharma itu supaya masyarakat itu boyo mikir gitu loh, boyo melu gitu loh, pikir ke gitu loh, melu handar beni, ya toh, melu hangrung kepi gitu loh. Lu sekarang ini kan semua pada cuek juga, Mas. Semuanya cuek juga, ya beni wae apa-apa, sapa ngerti kok apik gitu kan semuanya. Nah, ini kita nanti akan melihat, Mas. Jadi semua tidak bisa kita prediksikan, tetapi yang secara garis besar nanti ada peristiwa baru. Kita nggak tahu peristiwa baru itu apa. Nah itu kita nggak tahu. Apakah itu yang namanya tiba-tiba calon presidennya mati misalnya, atau gimana ya kita nggak tahu lah. Ini kita nggak bisa berandai-andai, Mas. Ya saya kira gitu, Mas. Mudah-mudahan ya jawaban saya kan lugu-lugu aja gitu. Monggo. Saya kira yang lainnya barangkali. Oke, berikutnya kepada Mas Sunarto, monggo. Terbalik. Nah ini
Ini on cam tau saya ya. Wah, ngono loh. Nah, Ini HP saya balik berarti kebalik tadi ya. Memang berarti zamannya memang zaman kebalik lagi, zaman kebalik-balik Nah, pikirannya. itu. Iya toh. Tadi kan oh iya. ya, kalau Mas Tony ngomong bolak-balik yang zaman memang bolak-balik yang zaman. Namun saya amati bahwa akhir-akhir ini tahun lalu coba kita ingat semuanya, setiap 17 Agustus memang Pak Jokowi itu menggunakan pakaian-pakaian adat ya. Tadi disebutkan itu bagian Pak Mas Tony juga dulu itu sudah manjing kawulo ya toh, ajur-ajir. Namun dengan adanya adat-adat memang ajur-ajir ya. Namun ketika memantukan mantu sama Kaisang ya, mantu Kaisang, Pak Jokowi itu pakai agemane Sultan Sunan Solo loh. Kursi sama terutama mahkotanya. Nah, ini saya sudah mikir loh, kok aneh. Ini sebagai pribadi itu sebagai kawulo, tapi sebagai presiden bukan sebagai raja. Kok pakai topinya, pakai mahkotanya mahkota raja. Nah, itu yang saya perhatikan. Lah, ini kan kayaknya kepengen terus menerus. Itu dari situ ya. Kemudian kalau tadi Mas Tony ngomongin masalah Heidegger kaitannya eksistensi, saya akan ngomongin tentang gejala-gejala, simbol-simbol ya, kaitannya dengan budaya. Pak Jokowi itu setiap mengambil keputusan yang penting sama seperti Pak Harto. Ketika ngambil keputusan zaman dahulu juga menghitung hitungan Jawa. Ya. Pak Harto kalau mau ngambil keputusan penting malam hari keluar di istana, di halaman istana. Tapi kalau Jokowi ngambil keputusan penting, itu ngambil hari. Harinya adalah Rebo. Rebo itu menurut perhitungan saya, dahulu Rebo, orang mengambil keputusan itu sebaiknya, kalau yang penting itu hari Rabu atau hari Kamis. Kalau hari Rabu itu akan rep sirep. Lah pada saat kemarin itu pun juga, pergantian apa aja biasanya Rabu. Terutama pada saat pemilu, itu hari Rabu juga. Hari Rabunya hari Rabu Legi. Kalau wetonnya Jokowi adalah Rebo Pon. Wetonnya Prabowo juga Rebo Pon. Nah, ketika itu ya saya lihat bahwa Pak Jokowi itu memang istilahnya sudah dipangku oleh Pak Prabowo. Ketika dipangku Pak Prabowo ya manut aja, manut saja. Karena Pak Prabowo sudah sejak 2 tahun yang lalu sudah sering datang ke Solo, dekatin anaknya, ya istilahnya kalau orang itu mau ngambil bapaknya atau ngambil ya, taruhlah kalau orang laki-laki ngambil janda seseorang yang dekatin anaknya. Nah, katanya temennya Pak Tony loh ya. Kalau mau dekatin janda ambil anaknya dahulu lah. Ini juga ketika mau ngambil Pak Jokowi ambil dekatin anak-anaknya dahulu. Nah, di situ mungkin dengan adanya puja-puji dan lain sebagainya adalah kepangku. Kita tahu bahwa konsep dari katanya orang Jawa itu sesuai dengan hurufnya, kalau dipangku mati ya. Nah, saya hanya melihat bahwa Pak Jokowi kalau ngambil keputusan apapun hari Rabu. Rabunya itu terutama di pemilu itu adalah Rabu Legi. Nah, Rabu itu rep sirep. Nah, Legi itu manis. Walaupun terjadi kekacauan apa saja, banyak protes, banyak dan lain sebagainya, tetap nanti hasilnya ya mulus-mulus saja. Nah, nanti setelah itu nggak tahu kalau Mas Tony ngomongin ada kejadian baru. Sebenarnya kejadian itu nggak pernah baru, selama aja, hanya versinya aja beda-beda tempat cara modelnya. Tapi ya sama aja. Ya istilahnya ya sesudah ada kemudahan ada kesulitan. Mulur mungkret. Ya, setelah seneng ya setelah bunga ya susah. Kalau sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini bunga terus, besok dia akan menemui kesusahan. Apalagi nanti kaitannya dengan nama-nama sudah mantu sudah dinaikkan, anak sudah dinaikkan, anak lagi Pak Kaisang juga dijadikan ketua PSI. Tadi baru aja 2 jam yang lalu saya mendengar berita bahwa Bupati Sleman kemungkinan besar istrinya Kaisang akan dicalonkan jadi Bupati Sleman. Katanya seperti itu tadi. Jadi Habibur Rahman katanya itu nanti dari Pak
Pak Prabowo. Nah, ini saya hanya melihat gejala-gejala fenomenologinya aja. Rabu. Setiap keputusan Rabu. Itu biasanya. Saya banyak orang pun Jawa pun juga ngambil keputusan penting Rabu atau Rebu serap. Kemis kem. Nah, coba kalau ngambilnya itu saat waktu-waktu kalau nggak Rebu atau Kamis. Kalau Kamis pada saat pemilu kalau ngambilnya Kamis, ya, apalagi Kamis lagi tidak banyak celotean karena pada mingkem semua. Mingkem. Kalau rep memang sirep itu jual diem ya. Tapi mulut nggak bisa. Ini masih pada gunjingan-gunjingan saja. Itu saja dari kami. Betul Nun. Monggo ditanggapi Pak Tony. Ya, kalau masalah memutuskan segalanya pada hari Rabu itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau saya nyondro itu presiden kita itu nggak mengenal kebudayaan, budaya Jawa. Tidak ada legacy di kebudayaan. Kecuali rekayasa-rekayasa yang sifatnya paradoks ya. Artinya memakai pakaian daerah, kemudian 17-an dengan model-model yang seolah-olah menghargai satu kebudayaan ya. Kemudian waktu IKN juga meminta gubernur-gubernur bawa tanah dan air, ya seolah-olah gitu. Tapi saya lihat paradoks ya, dia tidak mampu. Artinya tidak ada. Hal itu tidak mancing dengan semacam katakanlah seorang yang meresapi kebudayaan Jawa. Ini pendapat saya. Monggo, kalau memang saya disalahkan ya saya terima gitu. Tetapi kalau saya bilang begitu, tidak ada. Bahkan keris saja baru tahu kemarin kok, ketika peresmian di Museum Keris Surakarta, itu kan dikasih keris Kamardikan yang ada Garudanya itu kan bikinan teman saya. Jadi keris pun dia nggak menguasai. Betul-betul dia tuh lamaran. Saya tahu benar. Gitu. Lah, kenapa waktu itu dia bisa bagus memerintah dan sebagainya? Ya, itu kita nggak tahu. Cuman permasalahannya saat dia mengalami satu transisi yang semacam ini, dia kelihatan. Semua orang bisa membaca. Jadi tidak hanya mahasiswa, rakyat biasa juga bisa membaca. Kok begitu? Walaupun ada di pihak penguasa juga, wah ora, Jokowi ini ora. Tapi dia tetap merasakan kalau ada sesuatu yang tidak betul. Contoh yang paling sembrono banget itu kan Prabowo dikasih bintang 4 itu. Saya nggak bisa komentar panjang lebar, cuman itu contoh. Ya. Saya kira gitu Pak Wiro. Pak Tony. Jadi memang agak apa ya, butuh ketelitian dalam melihat fenomena saat ini. Pak Tony mengenai cawe-cawe itu. Jadi cawe-cawe itu seperti itu rupanya ya Pak Tony. Jadi selalu ada menjawab, menyelesaikan masalah dengan masalah baru, begitu ya? Betul. Oh. Cawe-cawe itu ada niat yang tidak baik, Pak. Oh. Jadi kita ikut-ikutan ya. Kita ikut-ikut cawe-cawe itu berarti kita punya semacam maksud ya. Nah, itu maka saya masukkan kepada sorot abang, yaitu kamurkan, keserakahan. Ya akhirnya muncul juga kan, keserakahannya muncul. Gitu. Iya. Itu penilaian spiritual ya. Iya. Saya bukan masalah politik ini, tapi penilaian spiritualnya begitu. Pak Bambang. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sedoyo.
Salam bahagia semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena mungkin besok mau puasa. Saya mohon maaf dan sekaligus mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Saya agak tergelitik dengan banyak komentar tadi baik dari Pak Waskito, Pak Ki Sunarto, dan yang lain-lainnya ya. Ini kan terkait dengan leadership kenegarawanan kira-kira seperti itu. Nah, hubungannya dengan kedewasaan jiwa sang pemimpin kan. Kedewasaan jiwa sang pemimpin di sini kita pertanyakan karena semakin dewasa semakin dalam seorang pemimpin itu memiliki kedewasaan dalam proses berpikir dan proses-proses akan memiliki kebijaksanaan yang lebih dan lebih tajam dalam memandang masyarakatnya, kira-kira seperti itu. Nah, saya ingat kata-kata Sabdo Pandito Ratu. Sabda Pandito Ratu itu kalau boleh saya menerjemahkan dengan bahasa saya, ucapan pemimpin adalah hukum. Jadi hukum di sini tidak kita lihat sebagai hukum positif negatif, tapi juga perilaku. Perilaku seorang pemimpin yang akan dilihat langsung oleh rakyatnya, yang akan menjadi role model oleh rakyatnya, sekaligus ujung-ujungnya menjadi panutan oleh rakyatnya dan dianggap benar. Nah, ini bahayanya di situ. Sehingga output dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh seorang Raja Republik ini akan dianggap benar apapun. Ya, kita semua tahulah, kita mungkin bagian dari orang-orang yang kritis mengkritisi situasi politik negeri kita saat ini. Sehingga kita bisa membedakan ini benar apa tidak, kayak gitu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Waskito, dominasi warnanya lebih ke arah merah daripada yang putihnya. Jadi lebih ke ingin berkuasaan ya, lebih ingin menguasai situasi baik itu segala, terutama situasi politiknya. Nah, ini kalau disangkut pautkan dengan tadi saya katakan di awal itu adalah kedewasaan dalam hal spiritualitas. Tadi juga sudah disinggung oleh Romo Tony bahwa beliau ini kurang memiliki kedalaman baik itu budaya, terutama budaya spiritualitas ya, sehingga kebijakannya ya tidak mencerminkan harapan-harapan dari masyarakat secara umum, bahkan dalam memanage pemikirannya sendiri terbolak-balik menjadi seperti paradoks. Kawulo pakai bajunya Gusti, ini kan sebenarnya kalau kita pakai ukuran etika kan sudah tidak etis, kira-kira seperti itu. Saya melihatnya lebih dari sisi spiritualitas. Di Indonesia ini kita melihat pemimpin kalau dilihat secara output dalam hal manajemen mengelola wilayah atau daerahnya itu bagus, dianggap sudah cakap dan memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Padahal banyak kriteria-kriteria lain yang seharusnya juga diukur, terutama terkait dengan masalah spiritualitas. Nah, kita mengenal yang namanya dualitas di dalam hidup kita ini. Kalau nggak baik ya buruk. Kalau nggak tinggi ya rendah dan sebagainya. Serba paradok sifatnya.
Nah, semua sisi dualitas itu mengklaim kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang presiden kita ini mungkin merasa bahwa dia ada di sisi yang benar kayak gitu. Padahal ada sisi lain yang membutuhkan keseimbangan. Jadi ini kalau kita timbang proses leadership yang sedang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah tidak seimbang. Sudah terlalu jomplang entah ke kanan entah ke kiri. Kalau kita yang merasakannya kurang baik, jomplangnya pasti ke kiri. Tapi dari pihak si yang punya kekuasaan merasa dia ada di kanan kayak gitu. Karena merasa benar kayak gitu. Oke Pak, Nah, tolong disingkat Pak. Saya Ada kok pertanyaan yakin, lagi. saya kok Ada yakin yang nambah. satu saat keseimbangan akan mencari jalannya sendiri. Entah kapan, Ya itu. entah itu bentuknya itu cepat atau lambat. Kalau cepat bisa kita katakan revolusi. Kalau lambat ya betul. secara gradual nanti. Ya, seperti itu. Nah itu aja yang menjadi pemikiran saya kira-kira begitu, Romo Tony. Terima kasih. Turun, Pak Bambang. Saya setuju. Ada pertanyaan dari Pak Mastri. Monggo. Monggo, Pak Masri. Sugeng dalu saya ini pun. Nggih menyimak dari senior-senior ini di semua ini sudah membicarakan seperti ini fenomenanya. Jadi dengan judul cawe-cawe itu memang sangat luar biasa. Tapi saya meyakini bahwa cawe-cawe itu akan ada endingnya ketika nanti kekuasaan itu berakhir. Jabatan beliau. Setelah habis pelantikan yang baru, itu akan muncul namanya cewok-cewok. Betul, betul. Cewok-cewok ini kata definisinya itu pembersihan yang kotor-kotor. Siapa yang tukang bersihnya kotor-kotor? Apakah dengan pengganti berikutnya? Atau sosok baru yang muncul dia akan melakukan pelaku sebagai cewek-cewek itu untuk mengakhiri cawe-cawe yang mungkin selama ini menjadikan konotasi tidak ada rasa keadilan dari semua lini budaya seperti itu. Nah, kita melihat flashback dengan perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan yang masa lalu. Setiap ada kemuliaan juga akan ada endingnya. Jadi setelah kesuksesan seorang raja yang berhasil dan sebagainya, pasti ada endingnya dengan munculnya kekuasaan yang baru. Maka para arkeologi bilang bahwa kerusakan prasasti di candi-candi itu bukan karena dari pihak luar, asing atau Belanda katakannya. Tidak. Sebetulnya kekuasaan yang lama itu akan dihapuskan oleh kekuasaan yang baru. Makanya prasasti itu banyak yang dihancur-hancurin itu. Nah ini juga begitu. Nanti ketika fenomena kekuasaan sudah berakhir, muncul cewek-cewek, semua akan dihapus semua yang menjadi prasasti-prasasti. Karena jujur saja itu sudah merupakan menjadi keresahan terhadap semua manusia di semua lapisan dan semua lini. Saya kira begitu prediksi saya. Muncul adanya peristiwa baru seperti yang diaturkan Romo Tony, betul. Muncul peristiwa baru ketika ada peristiwa yang lalu. Nah, cawe-cawe muncul akan terjadi cewek-cewek. Demikian matur nuwun. Bagus. Pas banget itu. Pak Mastri. Nah, iya. Saya kira masukan itu pendapat yang bagus itu. Ya, arahnya ke situ kok nanti semuanya. Jika memang dari sobat-sobat, Bapak Ibu tidak ada lagi yang mau ditanyakan, maka kita akan kepada agenda selanjutnya dari Romo Tony, yaitu Umbul Dongo. Maka dalam Umbul Dongo nanti dipersilahkan saat ini apa yang punya
keinginan, kerinduan, ya, pergumulan, silahkan nanti ada saatnya untuk diungkapkan di dalam hati dan bersama-sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Romo Toni nanti bersama-sama akan dibalut dengan umbul dongo itu. Jadi bisa dimulai saat ini, monggo Romo Toni. Coba kita hening ya, hening dulu. Hening, rasakan rogo, kita rasakan. Kemudian nafas kita tarik pelan-pelan, keluarkan dari mulut. Ya. Tarik pelan-pelan dari mulut. Nanti kalau saya sudah ada kata-kata ciptaku pinaringan, batin aja. Wah, aku pengen sehat. Oh, sikilku mari. Oh, apa gitu. Karena beberapa doa yang 2 kali kemarin itu ada testimoni yang cukup mengejutkan. Artinya ada yang berhasil, ya, gitu. Nah, oke. Heningkan dulu, relax, ya. Relax saja, tidak usah menirukan, dengerin aja. Nanti kalau sudah pas tepat waktunya, memohon. Ya. Oke ya. Sat dulu. Rahayu. Rahayu. Ye, terima kasih Pak Toni dengan umbul dongonya. Para sobat budaya, itu tadi adalah penjelasan mengenai kepemimpinan dilihat dari Sastro Jendro Ayuningrat Panggelating Diu. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Toni, bahwa itu adalah baru sebagian. Dan yang baru dimunculkan adalah cawe-cawe. Dan menarik tadi lalu ditanggapi oleh Mas Mastri, setelah itu maka akan ada cewek-cewek. Nah, maka kita berharap bahwa Romo Toni berkenan nanti akan terus memberikan udarannya mengenai kepemimpinan menurut Sastro Jendro berikutnya yang lebih akan mendalam lagi, akan lebih luas lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mendengar kembali apa yang akan dibawakan kembali oleh Romo Toni. Terima kasih untuk teman-teman semua, sobat-sobat budaya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dalam malam ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa dan juga hari Nyepi bagi yang merayakan Nyepi. Dan semoga kita semua tetap dalam kesehatan yang prima, tetap punya kesadaran yang tinggi, dan tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas bergabungnya di sini dan kita akan bergabung lagi di lain kesempatan dan di lain topik. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.